Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yakni Pancasila sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dosen pengampu yakni Profesor Dr. Insinyur Homariatus Solihah, ST MKes IPU ASEAN. Nama anggota kelompok 7 yakni Angel Christina, Anissa Trislia, Patrick Mario, dan Aisyah Nurma. Dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Yang pertama kita akan bahas tentang latar belakang. Perlu kita ketahui bahwa etika merupakan sesuatu yang sangat penting bagi warga negara Indonesia, sebab bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab dan kental dengan adat istiadatnya maupun budayanya yang sudah melekat sejak dahulu kala. Nilai-nilai luhur budayanya ini terdapat di dalam setiap sila Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan sebuah sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga merupakan falsafah bangsa yang merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma yang berlaku di negara ini, baik norma moral maupun norma hukum. Yang pertama yakni norma moral. Pancasila berhubungan dengan pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu norma hukum, yakni Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara ini, terutama dalam pembuatan perundang-undangan. Sebagai sebuah sumber etika, nilai-nilai Pancasila ini bersifat realistis dan aplikatif, serta merupakan satu kesatuan organis yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Selanjutnya yakni pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, yang berarti norma-norma, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah. Atau secara sederhana, etika diartikan sebagai ajaran tentang perilaku yang didasarkan pada perbandingan mengenai apa yang dianggap buruk dan apa yang dianggap baik. Menurut KBBI, etika adalah suatu norma atau aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku di masyarakat terhadap seseorang yang berhubungan dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan Aristoteles membagi pengertian etika menjadi dua pengertian, yakni terminus tessinus yang merupakan contoh dari etika yang dipelajari dalam bentuk ilmu pengetahuan, dan manner and custom yang merupakan etika dari segi hubungan adat istiadat yang melekat pada manusia dan juga tata caranya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Selanjutnya, macam-macam etika dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, cara atau usage. Terbentuk melalui proses interaksi yang berlangsung secara konstan, sehingga membentuk sebuah pola perilaku tertentu. Sistem nilai yang terikat dalam bentuk cara atau usage ini relatif lemah sehingga sanksi terhadap pelanggaran norma ini hanyalah sebuah predikat tidak sopan saja. Yang kedua, kebiasaan atau folkways. Perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan membentuk kebiasaan. Norma ini diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat sebagai salah satu standar dalam interaksi sosial. Kebiasaan atau folkways tergolong sebagai norma ringan sehingga pelanggaran terhadap norma ini akan dikenai sanksi berupa gunjingan, sindiran, atau teguran. Yang ketiga, adat istiadat atau customs adalah tata cara perilaku yang telah berpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat, serta mengikat peri kehidupan masyarakat tersebut dalam atau teguran. Selanjutnya, yang keempat, agama atau religion adalah ajaran-ajaran agama memegang peranan yang sangat vital sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan secara benar, yakni mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Pemahaman dan penerapan ajaran agama secara benar akan menciptakan tata kehidupan yang harmonis. Yang selanjutnya, hukum atau laws. Hukum merupakan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat yang berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan, agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keadilan. Berdasarkan wujudnya, hukum terdiri atas dua macam. Yang pertama, hukum tertulis, yakni aturan-aturan yang dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Yang kedua, hukum tidak tertulis atau konvensi, yakni aturan-aturan yang diyakini keberadaannya secara adat meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab undang-undang. Yang terakhir, mode atau fashion.
merupakan gaya hidup yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam waktu-waktu tertentu. Pada dasarnya, gaya hidup merupakan penampilan tertentu yang sedang tren dalam berbagai bidang kehidupan. Mode dianggap sebagai cermin kehidupan modern, sehingga orang yang tidak mengikuti mode biasanya akan dianggap ketinggalan zaman. Selanjutnya, disampaikan oleh Angel Christine. Selanjutnya ada kelompok etika. Berdasarkan kelompoknya, etika dibagi menjadi dua, yakni etika umum dan juga etika khusus. Kedua kelompok etika ini saling berhubungan, di mana etika umum memiliki arti sebagai mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, ada implementasi nilai Pancasila sebagai sumber etika. Pancasila sebagai sumber etika merupakan way of life dan merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan dan panduan kepada seluruh bangsa Indonesia dalam bersikap dan juga bertingkah laku. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Etika selalu berkaitan dengan masalah nilai, sehingga pembahasan mengenai etika selalu dikaitkan dengan nilai baik ataupun buruk. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream ini saling berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Patrick. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ini, Pancasila sebagai sistem etika merupakan way of life masyarakat Indonesia. Sebagai sistem etika, Pancasila bertujuan untuk mengembangkan konsep moral setiap orang dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan sikap spiritualnya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sarannya, etika yang terkandung dalam Pancasila harus senantiasa diterapkan pada sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari agar mampu mewujudkan perilaku yang sesuai dengan adat istiadat, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya senantiasa dianut dalam setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun persatuan dan kesatuan. Ini daftar pustaka dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 7 ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bakai Zainul Alvan dengan nomor induk 20 50 30 100 111 027 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika kita sebagai WNI sedang berada di luar negeri, apakah kita harus tetap menerapkan etika yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Bangka. Jadi, Pancasila sebagai sumber etika itu tidak hanya berlaku di dalam sebuah negara saja, di dalam sebuah negara. Tapi pada hakikatnya ketika kita berada di luar negeri, kita harus tetap menerapkan etika kita. Karena Pancasila merupakan sebuah identitas bangsa atau jati diri sebuah bangsa. Karena bangsa Indonesia ini adalah salah satu bangsa dari masyarakat internasional yang memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi Pancasila ini memiliki keistimewaan sendiri. Setiap nilai-nilainya itu bersumber dari budaya yang sudah berkembang sejak lama di Indonesia. Jadi ketika kita berada di luar negeri, kita harus tetap memiliki etika yang berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan identitas sebuah bangsa. Dimanapun kita berada, kita harus memiliki jiwa Pancasila. Karena merupakan itu adalah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana, Alvan? Oke, terima kasih jawabannya sudah jelas. Sama-sama. Saya ingin menambahkan sedikit dari penjelasan Anissa. Kita juga dimanapun, mau di Indonesia, mau di luar negeri, kita juga harus tetap mencerminkan cara beretika yang sesuai dengan Pancasila. Karena
Pancasila itu merupakan dasar negara yang kita jadikan pedoman sebagai bangsa dan juga masyarakat Indonesia. Untuk itu kalau misalnya kita di Indonesia ataupun di luar negeri melakukan bertindak dengan etika yang salah, maka itu akan mencerminkan penilaian orang terhadap diri kita. Oh, ternyata gini ya orang Indonesia, suka-suka gitu. Jadi kita harus selalu berpedoman dan juga berprinsip sesuai dengan bangsa dan juga etika yang udah berlaku sejak lama di Indonesia. Jadi Pancasila itu bisa dijadikan salah satu pedomannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya juga Mbak Angel. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas partisipasinya dari semua kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.